Assalamualaikum semua. Video kali ini kita akan membuat pola dan langsung mengguntingnya di kain ya. Pola celana cutbray. Langkah pertama kita ukur panjang celananya. Yang dekat kursi itu bagian bawah celana, yang di mistar itu bagian pinggangnya ya. Kita ukur sesuai panjang celana yang kita inginkan. Dikurangi untuk ban pinggang 3 atau 3,5 cm. Misalnya panjang celana 90, jadi kita ukur dari bawah itu 87. Untuk menentukan garis lingkar paha, kita lihat ini kilnya, panjang kilnya. Misalnya panjang kilnya 60 cm, lihat ke belakangnya berapa inci jadinya. Kalau 60 cm, kalau diinci jadi 23,5. Jadi diukur dari pinggang itu 23,5 dikurangi 3 cm untuk pinggangnya kan jadi 20,5. Terus itu yang di garis itu 20,5 itu garis untuk lingkar pahanya ya. Garis bantu untuk lingkar pahanya. Jangan salfok ke sepatu anak ya. Untuk mengukur lingkar pahanya itu, misalnya lingkar paha 60, kita bagi 2 jadi 30. Terus kalau untuk ke depan itu kita kurangi 4. Cara ukurnya itu dimajuin 2 cm dari pinggiran kain supaya untuk kampunya ya, untuk jahitannya nanti. Jadi maju 2 cm terus ukur lingkar pahanya 60 bagi 2 30, terus dikurangi 4 jadi 26. Jadi ukur dari itu 26, terus 26 dibagi 2, dan itu hasil untuk garis as tengah. Jadi sekarang kita buat garis as tengah dulu ya. Di bawah celananya juga kita ukur sama seperti yang di lingkar paha tadi, sampai di pinggang, baru kita garis lurus. Untuk menentukan lingkar lutut itu dari lingkar paha ke panjang celana itu dibagi 2, terus dinaikkan 3 cm. Kalau sudah, kita garis lurus. Untuk ukuran lututnya ini, karena celana cutbray jadi lututnya agak ngecap ya. Ini saya kasih 38. Kalau untuk lutut itu sama 38 bagi 2, cuman dia hanya dikurangi 2 cm. Kalau untuk paha kan dikurangi 4, lutut dikurangi 2. Lututnya 38 bagi 2, 19 kurang 2 jadi 17. Patokannya dari as tengah itu ya 17, jadi dibagi 2. Jadi 8,5 dengan 8,5. Begitu juga untuk lebar kaki di bawahnya. Kalau di sini karena cutbray jadi besar ya. Lebar kakinya itu 50 dibagi 2, 25 kurang 2 jadi 23. Ukurnya sama kayak di lutut, dibagi 2 dari as tengah. Kalau untuk pinggang beda ya, dari garis as tengah itu kita masuk 1,5 cm. Dari garis itu yang 1,5 itu baru diukur besar pinggangnya. Nah, jadi
76 bagi 2 38, terus 38 bagi 2, atau kalau mau cepatnya 76 dibagi 4. Hasilnya 19 ya. Jadi dari garis yang masuk 1,5 tadi itu 19, jadi ke kanan 9,5, ke kiri 9,5. jadi itu untuk ukuran pinggangnya. Kalau sudah dapat semua ukurannya, tinggal kita garis dari lutut ke pahanya itu mistarnya begini ya posisinya, supaya melengkungnya itu bagus. Terus begini posisi mistarnya yang dari pinggang ke paha, jangan sampai patah ya, maksudnya garisnya itu harus mulus, jangan sampai ada sudut-sudutnya, supaya bagus jadinya. Oke. Sekarang kita garis dari lutut ke arah bawah celana. Karena ini cut bray, jadi melengkung ya, agak melengkung dia. Jadi posisi mistarnya begini supaya jatuhnya bagus. Oke. Begitu juga untuk bagian dalam celananya. Kita garis dari lutut ke bawah itu pakai mistar lengkung, terus untuk ke arah kilnya posisi mistarnya begini ya, supaya tidak putus garisnya, tidak patah-patah, melengkungnya bagus. Oke. Sekarang untuk menentukan ini masuk 3,5 cm, yaitu rumusnya masuknya 3,5 cm dari garis sudut itu, dari kilnya. Terus untuk garis lingkar pahanya itu naik 4 atau 5 cm. Untuk lingkar pinggul naik 4 atau 5 cm, terus kita garis lurus. Hubungkan dari titik pinggang tadi ke yang masuk 3,5 cm ya, kita garis lurus. Terus kita buat melengkung. Sebenarnya bagus pakai mistar itu kurung lengan, cuman nggak ada, jadi pakai mistar ini saja, yang penting bagus bentuknya. Jadi kita yang dari garis itu pinggulnya modelnya melengkung ke arah kil. Iya, catatan karena ini tidak pakai kup, jadi pinggangnya tidak perlu ditambah. Kalau pakai kup berarti ditambah 2 atau 3 cm, karena saya tidak suka pakai kup, karena ini nanti modelnya ada jahitan di depan, jadi saya nggak pakai kup ya. Jadi ukurannya ya begini, sudah dilebihkan sedikit dari ukuran yang sudah tadi saya bilang. Sekarang waktunya kita gunting ya, supaya kainnya nggak geser. Jadi saya pentul dulu baru digunting. Ya jangan lupa kalau gunting jangan pas di garis ya, dilebihkan 1 atau 1,5 cm untuk kampunya. Untuk celana bagian belakang, untuk bagian sisi luarnya itu jangan dikasih rata ya, dia harus kira-kira karena dia nanti bakalan masuk 4 cm dari itu ukuran pinggang depannya. Untuk pahanya yang pola belakangnya itu keluar 1 atau 1,5 cm. Kalau saya pakai 1 aja karena maunya celananya kan ngepres. Terus kalau di pinggangnya keluar 4. Jadi kita garis.
Untuk pola belakang itu bagian ini harus naik dia 3 cm ya, 3 cm dari pola depannya itu. Jadi nanti kita garisnya agak serong. Kita tarik garis jadi bentuknya begini ya. Memang kalau pola celana itu yang belakang kan lebih tinggi. Terus menentukan ini apa, kalau untuk ukuran belakangnya itu untuk di paha itu dia keluar 6 cm dari garis kil dalam ya, jadi dia keluar 6 cm. Terus nanti kalau sudah kita ukurkan lebar pahanya itu apakah sesuai, dan ternyata ini sudah sesuai ya teman-teman, jadi tidak perlu lagi ada perombakan. Kita buat garis pinggang ke pahanya itu ya pakai mistar panggul ini. Terus kalau untuk sisi luar itu celana itu tidak perlu ditambahnya, tetap pakai ukuran seperti yang di depan itu, terus nanti digaris, begitu juga di bawah. Untuk sisi bagian dalamnya itu untuk pola celana belakang itu keluar 4 cm dari garis yang depannya tadi ya. Sama juga, begitu juga yang di bawah juga keluar 4. Kalau di atas paha kan 6, lutut 4, bawah 4. Gitu rumusnya. Sekarang kita untuk menentukan ini besarnya ini lingkar pinggul. Di sini kan saya kasih 92 ya, tapi ini memang agak pas. Jadi 92 dibagi 2 46. Jadi kita ukur dulu depannya dari titik 46 ke bagian pola dalam itu yang sudut melengkung, terus sisanya dari yang keluar 1 cm tadi ke pola luarnya, pola belakangnya, itulah jadinya lingkar pinggulnya. Kemudian ditarik garis lurus dari pinggang belakang ke titik tadi dan garis melengkung ke arah kil belakang ya, sama seperti yang di depan tadi. Cuman kalau kil celana belakang kan dia agak tergale ya karena ada bokong. Lanjut kita tarik garis dari sudut tadi yang pola belakang kilnya itu ke arah lutut yang sudah keluar 4 cm tadi ya. Kita tarik garis melengkung, terus lanjut ke bawah juga sama seperti pola depan tadi, melengkung ikut penambahan yang 4 cm tadi kan sudah. Oke, selanjutnya kita ukur kilnya kan. Kalau ini saya kan tadi kilnya hanya 56 ya, karena saya tidak suka celana yang high waist, saya suka yang pakainya itu di bawah pusat. Jadi kalau ngukur itu kan ban pinggang itu 3 cm, jadi depan belakang 3, jadi kurang 6. Jadi dari 6 cm itu diukur untuk pola depan dulu, terus selanjutnya pola belakang. Berhubung ini sudah sesuai, jadi tidak perlu lagi dirombak ya, jadi sudah pakai ukuran ini. Celana ini tanpa kup ya, kalau memang kita mau tanpa kup, kalau kita mau pakai kup ya harus ditambah 2 cm atau 3 tergantung selera. Cuman saya orangnya nggak suka pakai kup, jadi tidak perlu ditambah.
sekarang kita persiapan untuk ini menggunting ya. Sama seperti yang di depan tadi, sebelum digunting dipentul dulu supaya kainnya tidak lari. Soalnya saya masih terbiasa memakai pentul kalau untuk jahit menjahit. Sama seperti pola depan tadi, kita guntingnya kampunya 1 atau 1,5 cm ya, jangan pas di garis. Kalau misalnya yang celana pipal yang lurus ke bawah, jadi bagian bawah celananya itu dikurangi saja. Kalau saya tadi kan pakai 50, mungkin bisa pakai 40 atau 42, jadi tidak lebar, dia jadinya lurus. Oke. Ini ukuran celana size S ya, kalau sesuai ukuran masing-masing, tapi rumusnya tetap sama kok, tinggal paling beda di pinggang, pinggul, lingkar pahanya, tapi kalau rumus pembagian dan pengurangannya itu sama. Ini hasilnya guys. Ini cut brainya yang standar ya, bukan yang lebar sekali, karena saya suka yang begini. Soalnya kalau lebar nanti dikira penyanyi dangdut. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.